told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Kekecewaan yang mendalam. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada pecinta sepak bola timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak? Sesuatu yang menyakiti hati ketika pemain timnas U20 kita sulitnya berkontribusi di ajang kualifikasi Piala Asia. Namun masih begitu, kita masih ingat jika Maret nanti akan ada kejutan dari timnas senior yang akan bermain dengan pertandingan yang sangat menentukan. Melawan Australia 20 Maret dan 5 hari setelahnya melawan Bahrain sebisa mungkin harus dimaksimalkan, dan untuk memperbesar peluang itu penambahan skuad adalah alternatif cepat dengan cara yang realistis seperti ini, seperti yang sudah kita ketahui jika penyerang timnas kita yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya seperti Ole Romani sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Namun kali ini pemain yang menjadi prioritas utama untuk bisa didatangkan membela timnas Indonesia tentunya menjadi warga negara Indonesia adalah Jairo Riedewald. Di mana selain oleh proses naturalisasi, Bang Jairo ini sangat dinanti-nantikan oleh penikmat sepak bola tanah air Indonesia. Jika ini berhasil, jelas akan menjadi keuntungan lebih bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya tepat waktu dan Bang Jairo bisa bermain. Dan hal itu yang langsung diungkapkan oleh asisten pelatih Indonesia yang baru, yakni Denny Lanzat, dalam wawancaranya bersama media Belanda yang berhasil membuat kita semakin bersemangat. Dan bahkan selain itu ada juga Dean James yang ngebet ingin membela timnas Indonesia. Ada nama-nama satu penyerang dan satu kiper yang namanya masih disembunyikan oleh PSSI. Lantas menarik untuk disimak dan mari kita lakukan. De Indonesische fans, speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk ook me gewoon moet focussen. Ya, Jairo Riedewald adalah nama yang saat ini menjadi prioritas utama PSSI untuk bisa membuat namanya berada di tim membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena melihat kebutuhan lini tengah timnas Indonesia, tentunya dengan kehadiran beliau pasti akan memberikan nilai tambahan plus bagi timnas. Karena kita tahu Denny Lanzat maupun Pastor yang akan menjadi juru taktik di timnas Indonesia akan diprediksi memakai formasi 4-3-3. Jairo bisa jadi gelandang bertahan, nantinya bisa memudahkan tugas Tom Hai sebagai pusat kreativitas. Secara global jam terbang Jairo jangan ditanyakan lagi, di mana musim ini pasca balik dari tidurnya panjang, Jairo selalu menjadi andalan bagi timnya di Liga Utama Belgia. Hal yang semakin positif karena dengan begitu kualitasnya benar-benar telah kembali dengan semula. Sehingga jika PSSI kembali mengebut dan memproses Jairo tepat waktu, pastinya apresiasi setinggi langit kami haturkan untuk PSSI. Karena menurut Denny Lanzat bersama wawancara dengan media Belanda yakni Football Premier, jika Jairo adalah pemain yang mempunyai kualitas di atas rata-rata dan kelasnya sudah kelas atas. Dan jika itu berhasil, maka tim berarti akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kapasitasnya sebagai gelandang terbaik timnas Indonesia. Meskipun begitu, Denny Lanzat mengungkapkan jika hal itu tergantung dari seberapa cepat PSSI menaturalisasi Bang Jairo ini. Jika itu tergantung kami, tim kepelatihan timnas Indonesia, dia akan bergabung. Dia akan diterima dengan senang hati, pilihannya bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilahkan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami. Ucap Denny Lanzat seperti yang diketik dari Football Premier. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Ya, lain pula dengan Jairo. Makalahin bola dengan Dan James. Wonderkid itu sangat ngebet ingin membela timnas Indonesia. Ia mengaku kepada media Belanda sangat terbuka dan telah menunggu panggilan dari PSSI. Baginya adalah kebanggaan yang luar biasa bisa menjadi pemain timnas dari bangsa yang besar seperti Indonesia. Selain itu, James juga menyebut jika Indonesia adalah negara yang indah, penuh ramah, serta negara gila bola. Maka dari itu, melihat perkembangan yang ada serta maksudnya jajaran pelatih baru beserta asisten pelatih dan lain sebagainya membuat dirinya semakin terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia yakin jika Indonesia dengan pelatih baru Patrick bisa menambah level yang lebih tinggi.
de Indonesische fans. Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk dat ik me gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar. Dengan melihat situasi, kemungkinan Njamas sendiri baru akan diproses setelah laga melawan Bahrain. Karena fokus utama saat ini PSSI adalah Jairo, serta satu penyerang yakni Mauro Zylstra, dan satu kiper yakni Emil Audero. Jika Njamas ini resmi membela timnas Indonesia, maka dapat dipastikan lini back timnas Indonesia semakin kuat. Di mana Njamas bisa dibilang berada di atas Nathan Patinama hingga Arhan, hal itu terlihat dari performanya bersama klubnya. Saat ini ia telah tampil sebanyak 22 laga dengan mengoleksi 1 gol dan 2 assist. Selain itu, ia menjadi akses penting di musim ini untuk berpeluang menembus zona Eropa musim depan. Sekali lagi, Njamas yang bisa terbilang adalah kategori wonderkid, masih muda, berkualitas, mempunyai masa depan yang cerah dan panjang. Dan apalagi dia sudah terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Jadi mau nunggu apa lagi? Jika proses naturalisasi Njamas bisa dikebut, mengapa tidak? Ya, di sisi lain, bisa dibilang saat ini Martin Paes adalah kiper utama timnas Indonesia. Nama siapa sangka jika di luar sana seperti Margono dan Emil Audero yang secara tidak langsung mereka bersaing ketika mereka berdua langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper berbakat. Di mana Margono yang baru saja join ke Liga Kosovo benar-benar mampu tampil gemilang di depan mulut gawang. Dia adalah kiper berbakat dengan membuat rekor 11 save dalam satu laga. Dan dalam 2 pertandingan terakhir ia mampu mencatatkan 28 save. Menilai pemain ini adalah statusnya sudah WNI, maka bukanlah pilihan yang sulit bagi pelatih timnas Indonesia untuk memanggil namanya ke timnas Indonesia. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Ya, melihat performa Margono yang selama ini membuktikan dirinya mampu tampil sangat baik di klubnya, secara tidak langsung membuat tambahan tersendiri bagi Emil Audero. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Emil adalah kiper yang akan dinaturalisasi, namun hal itu belum pasti. Mengingat PSSI masih adem ayem soal itu. Dan saat ini ia bermain dengan Palermo yang pelan-pelan menunjukkan performanya yang redup bersama Inter Milan. Di mana pada laga terbarunya Emil berhasil mencatatkan save krusial. Dan malah bagus jika timnas diisi dengan nama-nama yang bagus di luar negeri, meskipun sejauh ini Martin Paes yang masih amat layak menjadi kiper utama timnas Indonesia. Ya, terlepas dari semua itu, semoga saja PSSI yang dikenal dengan satsetnya menaturalisasi pemain diaspora. Kali ini bisa dibuktikan lagi jika Bang Jairo, Emil, Margono maupun Mauro Zylstra proses naturalisasinya jika ingin dinaturalisasi ya segera dikebut dong.